Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman dan juga mas-mas sekalian. Sebelumnya izin memperkenalkan diri saya Serafin Pavitra dengan NIM IG002415 dari kelompok A3 dengan aslabnya adalah Mbak Isna. Kemudian di video kali ini saya akan membuat video penjelasan sebagai bentuk laporan praktikum anatomi di blok 2.3. Oke, untuk kasusnya adalah seorang pria usianya adalah 65 tahun, bisa disebut dengan Tuan A. Kemudian Tuan A ini dia dibawa ke instalasi gawat darurat atau ke IGD oleh keluarganya karena Tuan A ini mengalami kelemahan mendadak pada lengan dan tengah tungkai kanan sejak 2 jam yang lalu. Selain itu, keluarga pasien ini melaporkan bahwa pasien itu bicaranya terbata-bata, selalu sulit untuk menyusun kata-kata, dan tampak bingung ketika diajak bicara. Tapi sebelumnya tidak ada riwayat trauma kepala. Dan pada pemeriksaan fisik didapatkan hemiparasa sisi kanan, terutama lengan kanan ini lebih berat dibandingkan dengan tungkai. Kemudian refleks sisi kanan meningkat dan terdapat Babinski sign positif di sisi kanan. Lalu ada hilangnya sensasi nyeri dan suhu pada sisi kanan tubuh, termasuk wajah kanan. Dan pada saat pasien atau pada saat tuan A ini diminta untuk menjulurkan lidah pasien ini menyimpang ke arah kiri. Pasien tampak ada kesulitan bicara secara motorik atau afasia non-fluent, tapi memahami instruksi secara sederhana. Riwayat medis menunjukkan bahwa pasien merupakan perokok aktif, memiliki hipertensi, dan juga diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Lalu pemeriksaan CT scan dari tuan A menunjukkan adanya infarksi iskemik pada lobus frontalis dan parietalis kiri, terutama di area korteks motorik dan juga sensori primer. Dan terdapat pula iskemia parsial pada pons kiri. Oke, lanjut ke pertanyaannya adalah jelaskan struktur bentuk sirkulus Willisi mulai dari bagian anterior hingga posterior. Lalu sebutkan juga fungsinya dalam menjaga perfusi cerebral saat terjadi sumbatan salah satu arteri besar. Oke, baik. Jadi sirkulus arteriosus Willisi ini dia ini ada. Oke, pertama dari arteri karotis interna. Karotis antrina ini dia memiliki bercabangan. Dia bercabang menjadi arteri cerebri anterior dan juga arteri cerebri media. Nah, arteri cerebri media anterior ini antara dextra dan juga sinistra ini dia dihubungkan oleh arteri komunikans anterior. Kemudian itu kalau dari atas dan sedangkan dari bawah itu ada arteri vertebralis ya, percabangannya di arteri vertebralis yang naik menjadi arteri basilaris. Dan arteri basilaris ini kan dia vaskularisasi turun ke cerebri ya. Kemudian si arteri basilaris ini dia bercabang menjadi dua, arteri cerebri posterior dexter sinister. Nah, kemudian antara cerebri posterior dan juga cerebri media yang merupakan cabang dari cortex interna yang tadi di atas itu, dia ini dihubungkan sama yang namanya arteri komunikans posterior. Jadi itu adalah untuk arteri circulus Willisi. Ini gambarnya saya ambil dari buku Netter. Oke, jadi circulus Willis ini dia bekerja kayak sirkuit cadangan. Jadi dia menghubungkan suplai darah utama ke otak. Nah, ketika salah satu jalur utama terhambat, jalur alternatif ini memastikan sebagian darah ini masih sampai ke jaringan neuron untuk mengurangi kerusakan dan juga memperpanjang kesempatan penanganan darurat. Tekanan darah dari setiap arteri ini, dari setiap arteri cerebri anterior, media, dan posterior ini, dia ini terkoneksi melalui arteri komunikasi anterior dan juga arteri komunikasi posterior. Maka jika ada oklusi pada satu sisi, gradien tekanan di sekitarnya kan akan berubah tuh. Jadi darah dari sisi yang tekanan lebih tinggi dapat mengalir menuju sisi tekanan yang lebih rendah. Baik. Baik, jadi kalau pada kasus itu disebutkan, oke, jadi kalau ada oklusi pada satu sisi, kalau pada kasus itu oklusi di sisi kiri. Kenapa bisa disimpulkan? Kenapa saya bisa bilang itu oklusi sisi kiri? Karena di dalam kasus itu ada temuan-temuan kayak kelemahan hemiparasa kanan. Yang mana kelemahan hemiparasa kanan itu kan semua jalur motorik kortikal atau jurus piramidal itu menyilang di medula oblongata kan. Jadi lesi di hemisfer kiri itu akan menyebabkan kelumpuhan pada sisi tubuh bagian kanan. Nah, karena itu sisi tubuhnya itu yang
Lesi dari sisi kiri karena menyebut perempuan pada sisi tubuh kanan. Kemudian kehilangan disebutkan juga kehilangan sensasi nyeri dan suhu di sebelah kanan. Kalau jalur spermatalabik itu atau jalur yang mengatur sensasi nyeri dan suhu itu menyeberang ke sisi berlawanan di sumsum tulang belakang, sehingga lesi kortikal kiri itu mempengaruhi sensasi di sisi kanan tubuh dan gajah. Kemudian pada kasus juga CT scan-nya tuh menunjukkan adanya infark iskemik di lobus frontalis dan juga parietalis kiri, serta iskemia di pons kiri kan tadi. Nah, gambaran ini itu memperlihatkan area yang nggak mendapat cukup aliran darah itu ada di sisi kiri otak. Oke, itu kalau menurut kasus oklusi di sisi kiri. Gimana sih kalau aliran normalnya atau kalau nggak ada oklusi? Jadi kalau aliran normalnya ketika tidak ada oklusi, itu jalur utamanya itu lancar. Apa sih jalur utamanya itu? Yaitu karotis internal bagian kanan nanti akan ke otak kanan, vaskulasi otak kanan, karotis internal kiri, akan ke otak kiri. Lalu vertebrisnya juga sama demikian. Vertebris kanan dan kiri akan ke basilaris dan menuju otak belakang. Jadi semua bagian otak itu mendapat suplai langsung dari pembuluhnya masing-masing. Sehingga ketika nggak ada oklusi, ketika normal itu sirkulus bilisnya tuh nggak terlalu aktif. Karena sirkulus bilis ini seperti yang saya bilang di awal, ya merupakan sirkuit cadangan. Jadi hanya menjadi cadangan penghubung. Namun ketika terjadi oklusi, misalnya nih, karotis internal kiri itu tersumbat, nah jalur utama kiri kan akan tertutup ya. Nanti dia nggak bisa lewat karotis kiri, sehingga nanti otak kirinya akan terancam iskemia atau kekurangan darah. Nah, tapi otak ada nih kayak jalur cadangan atanya yang namanya sirkulus bilis tadi. Yang makanya sirkulus bilisnya ini akan aktif. Bagaimana caranya? Oke, baik. Jadi bagaimana kalau tadi ada oklusi ya? Jadi nantinya sirkulus bilis ini akan aktif. Maka aliran darah akan muter ke sisi kiri lewat jalur penghubung sirkulus bilis. Jadi ketika tadi otak karotis kirinya oklusi ya, maka nanti dari arteri di karotis kanan itu akan menuju arteri cerebri anterior kanan, lalu menuju arteri communicans anterior, lalu ke arteri cerebri anterior yang sinistra. Nantinya akan darah lanjut ke area yang seharusnya tuh disuplai sama karotis kiri, yaitu frontal dan parietal kiri. Nah, kemudian untuk dari jalur dari bagian bawah, yaitu dari vertebralis, itu akan menuju dari basilaris, kemudian akan menuju arteri cerebri posterior sinistra yang akan menuju arteri communicans posterior sinistra. Lalu akan ke karotis internal kiri, karotis internal sinistra. Jadi dia akan masuk ke otak kiri lewat jalur belakang. Nah, di kasus ini tuan A oklusi tiba-tiba di wilayah arteri cerebri anterior kiri yang akan memicu aliran balik dari sisi kanan melalui arteri komunikans anterior. Dan dari basilarnya itu melalui arteri komunikans posterior. Oke, jadi seperti itu. Jadi, tapi meskipun berfungsinya tuh nggak sepenuhnya kembali normal, tapi sifat kolateral ini akan memperlambat meluasnya area iskemik, sehingga akan memberi waktu lebih panjang untuk intervensi. Seperti itu. Jadi seperti itu untuk saudara pembentuknya diri sirkulus Lewis dan juga fungsinya dalam menjaga perfusi saat salah satu aliran darahnya tersumbat. Oke, kemudian sebutkan dan jelaskan perbedaan antara traktus corticospinalis dan juga spinothalamikus yang meliputi fungsi utama, titik awal, titik akhir, lokasi penyilangan, dan juga letak relatif di medula spinalis. Oke, jadi traktus corticospinalis atau piramidales ini merupakan jenis dari area motorik primer dan juga sekunder ya. Jadi merupakan atau di area 4 dan 6 Brodmann yang berjalan menuju medula spinalis dan berakhir di cornu anterior medula spinalis atau FRM ya. Saat melewati di disusasi piramidales ini, terdapat serabut yang menyilang ke arah kontralateral, yaitu traktus corticospinalis centralis. Nah, yang tidak menyilang ini akan menuju traktus corticospinalis yang anterior. Oke, jadi ini ya, kortikospinal itu fungsinya tadi adalah untuk mengatur gerakan motorik volunteer, terutama untuk rangka titik awalnya ada di korteks motorik atau di area Brodmann 4 dan juga 6 di lobus frontal. Titik akhirnya di neuron motorik bawah di cornu anterior medulla spinalis. Dia cornu anterior nomor satu ini di medulla spinalis. Oke.
Jadi perjalanannya gimana sih? Jadi kan tadi korteks spinalis untuk mengatur gerakan sadar atau inisiasinya ada di korteks motorik atau di gyrus presental ya di Brodmann 4 dan juga 6 itu menghasilkan keinginan dan rencana untuk bergerak. Lalu itu turun melalui kapsula interna, jadi melewati otak tengah atau mesencephalon dan juga pons. Kemudian di densasi piramidum itu 85-90% akson itu menghilang di medula untuk mengatasi ke sisi berawanan yang membentuk nantinya traktus corticospinalis lateralis. Nah, sisanya turun di sisi yang sama, yaitu menjadi traktus corticospinalis anterior. Dan turun di medius spinalis ya, jadi kemudian turun di medius spinalis yang lateralis itu dia di lateral funiculus, di nomor 5 di lateral funiculus itu langsung ke cornu anterior, langsung cornu anterior ke cornu anterior. Yang anterior tadi, yang trans anterior itu dia di bagian nomor 4 anterior dari funiculus. Anterior funiculus baru menyilang di segmen tulang belakang sebelum sinaps. Kemudian dia di tanduk depan di cornu anterior medial spinalis neuron corticospinalisnya tuh sinaps dengan alfa motorik menuju otot ya efektor. Jadi akson neuronnya itu keluar lewat akar ventral menuju neuromuscular junction. Nah, impuls-impuls tersebut memicu kontraksi otot rangka sesuai perintah sadar. Akhirnya apa? Akhirnya neuron motorik bawah di cornu anterior medulla spinalis itu dia akan akhirnya ada di situ. Lalu lokasi penyilangannya di medulla oblongata ya tadi. Oke. Yang tidak menghilang adalah traktus corticospinalis anterior, tapi dia menghilang di segmen spinal lebih bawah. Kemudian letak relatif di middle spinalisnya itu ada di traktus corticospinalis lateralis. Letaknya ada di lateral funiculus ya, lateral funiculus. Kemudian traktus corticospinalis anterior letaknya di anterior funiculus, dan juga lateral dari funiculus. Jadi seperti itu untuk traktus corticospinalis. Kita lanjut di traktus spinothalamikus. Itu jadi merupakan kalau yang tadi dibuat motorik kayak yang corticospinalis, yang spinothalamikus ini merupakan bagian dari subsensorik. Jadi untuk mengantarkan sensasi nyeri, suhu, dan juga sentuhan kasar dari tubuh ke otak. Titik awalnya ada di mana titik awal? Jadi reseptor nyeri atau suhu itu di kulit atau jaringan itu menuju badan sel di ganglion spinalis atau di akar dorsal saraf belakang. Akhirnya titik akhirnya ada di neuron di korteks sensorik primer atau di area poscentral gyrus ya di lobus parietal. Kalau tadi kan titik awal dari kortikospinalis itu ada di gyrus presentral ya. Kalau ini titik akhirnya ada di gyrus prosentral. Sebelumnya sinaps di nukleus ventral itu di ventral posterolateral paramos. Terus alur penyimpangannya atau alur penyilangannya atau disasianya itu dia ini masuk ke sumsum tulang belakang. Bahwa ia tidak akan lagi menjadi korban. Jadi karena posterior dan belakang minus akson orde 1 sinaps dengan neuron orde 2. Oke, lokasi penyimpangannya di medius spinalis. Langsung setelah masuk menyilang ke sisi kontralateral lewat komisura anterior di segmen spinal tempat masuknya. Letak relatifnya di mana? Letaknya itu di anterolateral funiculus. Jadi dia letaknya lebih lateral dibandingkan traktus corticospinalis anterior, tetapi lebih anterior kalau dibandingkan dengan traktus corticospinalis lateralis. Jalur jururnya seperti apa sih? Jalur jururnya misalnya ujung jari ini terkena api nih. Kan diterima reseptor nyeri atau suhu di kulit ya, itu mengubah rangsangan ini menjadi impuls listrik. Kemudian badan selnya terletak di ganglion spinal. Jadi ganglion ini aksonnya tuh masuk ke sumsum tulang belakang melalui akar dorsal atau akar belakang dan masuk dan naik atau turun satu segmen. Setelah masuk, akson orde 1 itu dapat naik atau turun 1 sampai 2 ruas tulang belakang sebelum sinaps untuk mengumpulkan informasi beberapa segmen. Sinaps dengan neuron orde 2 akhirnya akson orde 1 ini bertemu dan bersambung dengan neuron orde 2 di kornu posterior sumsum tulang belakang. Nah, disosiasionya ini segera lama setelah sinapsnya berada di tepat di kornu belakang itu ya.
Jadi serabut ada dua menyelang diri ke sisi kontralateral, kemudian melalui area yang disebut kommissura putih anterior. Nah, setelah menyilang, serabutnya ini naik lurus di cornicus anterolateral, melewati modul orbulum atap, pons, mesencephalons, lalu sampai di thalamus, tepatnya di nukleus VPL atau ventral posterolateral. Ya, di nukleus VPL ini, thalamus, neuron ada dua ini bersinas dengan neuron otot 3. Kemudian, berjalan melalui kapsula interna menuju korteks somatosensorik di poscentral gyrus ya tadi yang di titik akhirnya. Dan di titik akhirnya inilah otak menyediakan impuls tadi menjadi rasa panas, dingin, atau sakit di lokasi kulit yang sesuai. Jadi dari bawah ke atas. Kalau yang spinothalamikus ini berbeda dengan korteks corticospinalis. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah sebutkan pembagian truncus cerebri dan minimal struktur penting dari mesencephalon, pons, juga medulla. Sebelumnya ini aku mau menjelaskan mengenai um, embriologinya ya. Saat masih embriologi ini saya ambil dari buku The Developing Human. Oke, jadi otak ini dari primary vesicle ada tiga primary vesicle dibagi jadi forebrain, midbrain, sama hindbrain. Nah, forebrain ini jadi transcephalon juga di encephalon. Nah, yang menjadi transkus cerebri ini adalah midbrain juga hindbrain. Midbrain atau mesencephalon ini akan menjadi mesencephalon dan akan menjadi midbrain. Nah, kalau yang hindbrain ini akan dibagi jadi dua, metencephalon dan juga melencephalon. Metencephalon akan menjadi pons dan juga cerebellum, dan melencephalon akan menjadi medulla oblongata. Seperti itu. Kemudian ini untuk akan menjelaskan mengenai mesencephalon. Ini mesencephalon yang bentuknya kayak menyerupai Mickey Mouse ya. Saya ambil dari buku Kalau Atlas of Anatomy of a Graphic Theory of Human Body. Ini saya udah tulis ini, saya udah bikin notes. Kalau ada substansi benar-benar penting ada apa aja. Ada crus cerebri ini di bagian tanduk Mickey Mouse-nya, kemudian ada tegmentum mesencephaly, kemudian ada substansia nigra, kemudian ada yang titik ini ada aqueductus mesencephaly, dan yang memisahkan ada tectum mesencephaly. Nah, ada tectum, ada tegmentum ya di situ. Jadi substansia nigra ini di sini dia itu membagi peduncle cerebri. Jadi peduncle cerebri ada crus cerebri juga tegmentum itu membagi peduncle cerebri menjadi crus cerebri bagian atas yang pars anterior dan juga tegmentum yang pars posterior. Nah, crus cerebri ini dia ini mengandung serabut fibre ya. Oke, mengandung serabut descendant fibre corticopontine, fibre parietopontine, dan juga fibre corticobulbaris, medialis et lateralis. Ada juga fibri corticonuclearis dan juga fibri corticospinalis. Seperti itu. Kemudian, tegmentum mesencephaly. Struktur yang jelas pada tegmentum itu adalah nukleus rubber atau rubber itu kan merah ya. Jadi nukleus ini pada potongan preparatur yang preparat yang segar akan berwarna merah muda karena kandungan ferrum yang tinggi. Nah, selain itu, pada bagian ini tuh juga ada laminisus lateralis yang tampak memasuki collicus inferior untuk jaris pendengaran. Seperti itu. Kemudian ada substantia nigra yang tadi memisahkan crus cerebri dan juga tegmentum mesencephaly ya. Dia ini nukleus motorik yang besar dan letaknya tuh antara tegmentum dan crus tadi. Warnanya tuh khas, kayak namanya kan substansia nigra, jadi warnanya tuh gelap. Ada pigmen gelap tuh karena apa sih? Karena ada akibat dari pigmen melanin yang terkandung di dalam badan sel salaf. Jadi substansia nigra ini merupakan komponen penting pada sistem motorik ekstrapiramidal dan dia ini mempunyai hubungan sama ganglia basalis. Ada dua pars compacta dan juga pars radicularis. Pars compacta ini, pada bagian ini neuron tuh berpigmen neuron melanin gitu, neuron melanin. Kemudian pigmen ini tuh hasil sampingan dari pembuatan dopamin. Dopamin sendiri itu berfungsi pada lintasan dopaminergic nigrus striatal. Itu untuk pars compacta ya. Kalau pars radicularis itu letaknya di sebelah ventral dari pars compacta. Dia ini emang neuron yang nggak berpigmen gitu. Terus ada juga, ini aku nggak nulis ya, tapi ada fossa interpendicularis di titik-titik sini tuh dia tuh di antara peduncle cerebri. Nah, itu ditembus fasa darah ya. Oke.
Di situ juga akan menjadi tempat keluarnya nervus 3 yang akan membentuk alur namanya sulcus nervi oculomotori. Kemudian di sini ada yang titik itu ada aqueductus mesencephaly menghubungkan ventriculus tertius dengan ventriculus quadratus. Nah, kemudian ada tectum mesencephaly itu ya itulah tectum mesencephaly itu adalah bangunan-bangunan di mesencephalon. Kemudian truncus cerebri yang selanjutnya adalah pons ya. Pons nih di sini ada benar-benar ada sulcus bacillaris pontis nih ada sulcus gitu kan. Kemudian ada angulus pontocerebralis dan juga ini ada sulcus bulbopontinus. Nah, sulcus bacillaris pontis ini di sini itu adalah tempat dari arteri bacillaris. Kemudian ini ada gambaran dari lebih jelasnya. Ini dari sisi depan atau dari sisi ventral, ini dari sisi dorsal atau belakang. Sisi dorsal atau sisi belakang itu disebut pars tegmentalis pontis. Sedangkan sisi depannya itu disebut pars bacillaris pontis. Makanya tadi ada sulcus bacillaris pontis ya di sini. Tempat keluarnya, tempat lekatnya arteri bacillaris. Oke, jadi ada nervus-nervus yang keluar dari pons ini ya. Ada nervus 4, nervus 4, ada nervus 5, 6, 7, dan juga 8. Nervus 5, dia ini di sini keluar nih, udah saya highlight di bagian sini. Nervus 5 ini bukunya diambil dari netra ya. BTW. Oke, nervus 5, dia ini tempatnya di lengannya dari pons kan, makanya dari brachium pontis. Kemudian ada nervus 6, ini di sini itu di sulcus bulbopontinus yang tadi ya, sulcus bulbopontinus. Kemudian nervus 7 dan nervus 8 ini di sini nervus 7, nervus 8 ini yang saya tunjukkan itu dia ini eh di angulus cerebropontinus di sudutnya ya. Terus antara cerebellum dan juga pontinus makanya di angulus cerebropontinus. Baik seperti itu. Kemudian di sisi dorsalnya bisa dilihat ponsinya ya. Oke. Kemudian untuk medula oblongata. Medula oblongatanya ini saya ambil dari buku Natter juga. Ini di sini ada oliva, ada piramis. Piramis ini apa? Piramis ini penonjolannya karena pendesakan dari tractus piramis atau dari corticospinalis. Nah, kalau oliva ini yang sampingnya ini penonjolan karena pendesakan dari nucleus olivarius yang inferior. Oke, kemudian di sini tuh ada tempat keluar dari nervus-nervusnya juga. Di sini ada nervus udah saya tulisin ini di nervus 9, 10, dan juga 11 ini di apa namanya ventrolateral ya atau di anterolateral itu dilewati oleh nucleus 8, 9, 10 ya 9, 10, 11. Oke. Kemudian ini dari sisi dorsalnya di sini ada fasciculus gracilis, fasciculus cuneatus. Fasciculus gracilis ini dia mengatur sama tuh motorik ekstremitas bawah, sedangkan fasciculus cuneatus dia mengatur sama tuh motorik di ekstremitas bagian atas. Itu seperti itu untuk anatomi dari truncus cerebri ya, yang meliputi mesencephalus, terus ada pons dan juga medula oblongata. Oke, kemudian soal selanjutnya adalah jelaskan asal-usul nukleus dan fungsi dari tiga nervus cranialis motorik murni, 3, 4, dan juga 6, serta akibat lesi pada upper motor neuron dan juga lower motor neuron. Kemudian ini saya bahas di ini ya, gambarnya tuh ada di sini. Dia ini nervus 3, oculomotoris, 4, ocularis, dan juga 6, abducens. Saya bahas di nervus 3 dulu atau oculomotorius. Itu fungsinya adalah untuk mengintervasi otot bola mata. Kayak tempat keluar lunaknya ada di fossa interpendicularis, tempat keluar kerasnya ada di viscera auricula superior. Modalitasnya ada GSE dan juga GVE. GSE untuk mengintervasi musculus levator palpebrae superioris,
rectus superior, rectus medialis, sama rectus inferior. Dan juga obliquus inferior. Kalau GVE-nya itu untuk inervasi, sphincter pupil untuk konstriksi pupil ya, dan juga ciliaris untuk diakomodasi lensa agar pandangannya tampak lebih dekat. Oke, jadi nervus 3 ini untuk otot ekstraokulernya itu untuk mengangkat kelopak kayak jadi levator palpebra menggerakkan bola mata ke atas bawah dan ke dalam. Kemudian ada otot superior, inferior, medial rectus, dan obliquus inferior. Nah, fungsi otonomnya dari nervus 3 ini adalah untuk konstruksi pupil ya tadi dan juga untuk akomodasi yang tadi GVE. Kemudian kalau ada lesi yang menginvasi otot ini, dia akan menimbulkan ptosis lesi nervus 3, yaitu jatuhnya kelopak mata. Bisa juga terjadi strabismus atau mata juling dan diplopia atau pandangan ganda ini sebenarnya itu sama antara lesi 3, 4, juga 6 akan mengakibatkan itu tadi ptosis, ptosis lesi 3, strabismus dan juga diplopia. Nah, tapi khususnya kalau untuk lesi upper motor neuron di nervus 3 itu dia gejalanya ada gaze palsy. Namanya gaze palsy ini ada kesulitan melakukan gerakan mata sadir ke sisi tertentu. Tetapi gerakan mata refleks itu masih utuh. Jadi yang eh, kesulitan melakukan gerakannya itu ada di gerakan mata sadir. Untuk refleksnya masih normal. Kemudian ada kalau lesi di lower motor neuralnya itu dia lokasi lesinya di resonansi falon ya. Terus panjang nervus 3 menuju orbit. Gejalanya itu adalah ptosis parah atau kelopak mata yang terjatuh. Nah, bisa juga midriasis atau pupil yang melebar dan hilangnya refleks cahaya atau kesulitan akomodasi nih untuk di lower motor neuronnya. Kemudian untuk yang di nervus 4 ya atau trochlearis. Nervus 4 atau trochlearis ini dia fungsinya untuk innervasi dari musculus obliquus superior. Tempat keluar lenaknya ada di caudal colliculus inferior, tempat keluar kerasnya di visceral oblitalis superior sama ya. Modulusnya di GSE yang untuk innervasi obliquus superior tadi. Kemudian kalau lesi sebenarnya sama lesi antara 3, 4, dan juga 6. Tapi lesi di upper motor neuronnya ini gejalanya tuh hampir nggak tampak defisit pada gerakan satir karena kontrol supranuklear untuk nervus 4 ini itu sifatnya bilateral. Jadi kayak kerusakan jalan supranuklear dapat menyebabkan gangguan penggerakan mata ke bawah secara sukarela. Tapi refleks vertikal relatifnya itu tetap dijaga. Nah, ketika lesi lower motor neuron itu gejalanya ada vertikal diplopia atau penglihatan ganda vertikal. Jadi eh buruk saat dia melihat ke bawah. Misalnya kayak nurun tangga tuh dia buruk tuh. Terus pasien tuh ciri-cirinya akan sering menunduk dan memalingkan kepala ke arah berlawanan. Untuk apa? Untuk mengompensasi diri defisit yang tadi. Kemudian untuk nervus 6 ya atau abduction, tempat keluar lunaknya di sulcus bulbopontinus, tempat keluar kerasnya sama. Modalitasnya adalah GSE untuk inervasi rectus lateralis dengan menggerakkan bola mata ke lateral. Jadi menggerakkan keluar bola mata. Lesi upper motor neuronnya gejalanya sama, Gills palsy ke arah lesi, jadi kesulitan melakukan abduksi mata sadar ke sisi yang lesi. Kemudian ada refleks oculovestibular, misalnya saat kepala diputar. Dia ini masih memaksa mata bergerak keluar sehingga defisit lebih ringan dibandingkan lower motor neuron. Kalau lesi lower motor neuron, gejalanya adalah konvergensi defisit, yang mana bola mata tuh nggak dapat digerakkan ke lateral sama sekali di sisi lesi. Kemudian ada horizontal diplopia, itu dia paling parah saat melihat ke arah sisi lesi. Jadi seperti itu untuk nervus 3, 4, dan juga 6 yang secara keseluruhan lesinya itu akan dia em, menimbulkan itu ya lesi yang interfaksi atau ekstrakorn ini menimbulkan ptosis lesi 3, strabismus sama tajun ini juga berkopiah secara keseluruhan tapi seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai area Brodmann 4, kemudian area Brodmann 1 dan 3, telah area Brodmann 4 dan 45, kemudian area Brodmann 22. Nih saya ambil dari buku Principle of Anatomy of Physiology.
Oke, ini untuk area Broadband 4 ini di sini. Ini untuk di letaknya di gyrus presental ya. Untuk motorik area primer. Sedangkan di 312 ini, dia ini letaknya di pos sentral gyrus. Gyrus sentral untuk somatosensorik primer, area primer. Terus ada 44 dan 45, itu untuk Broca speech area ya. Selanjutnya untuk dua-dua ini, itu area auditori gitu. Nah, area 4 tadi kan untuk motorik primer ya, udah saya bilang yang letaknya di gyrus presentalis. Itu untuk mengontrol gerakan volunteer wajah dan juga ekstremitas. Berkaitan dengan traktus pyramidalis. Jika ada lesi, maka dia akan paresis. Kalau ada lesi di area Broadband 4 itu. Nah, kemudian untuk area 312 itu area sensorik di gyrus postcentralis. Tadi udah sempat disebutkan di awal juga. Kemudian, eh sensorik primer itu fungsinya dia untuk mengenali sumber, kualitas, dan juga kuantitas dari suhu, nyeri, dan raba tekan. Kemudian itu untuk area 312. Ada area 44 dan 45 juga, atau Broca speech area, atau area bicara motorik ya. Bisa disebut juga dengan Broca. Letaknya tuh di sini ya, nih eh di nih 445 di lobus frontal, di frontal inferior. Jadi fungsinya untuk mengontrol aspek bicara motorik. Lalu untuk area 22 ya di sini, area bicara sensorik atau Wernicke ya, itu letaknya di lobus temporal superior. Lobus temporal bagian superior, jadi untuk fungsinya untuk apa? Fungsinya dia untuk pengolahan, pemahaman, dan interpretasi bahasa, baik lisan maupun tulisan. Kalau lesi pada area Broca, itu seseorang dapat pada seleksi pada area Broca menyebabkan seorang dapat memahami isi pembicaraan, tapi dia nggak bisa memberikan respon gitu kalau di area Broca. Yang mana kan Broca tuh speech area ya. Sehingga jadi afasia motorik. Kalau lesi di area yang dua-dua ini atau Wernicke ini, dia itu menyebabkan seorang dia nggak dapat memahami isi pembicaraan, tapi dia dapat bicara sehingga kayak responnya nih ngarang gitu, responnya nggak selaras dengan pembicaraan em, karena dia ini nggak dapat memahami isi pembicaraannya tuh apa. Kalau lesi di area 22, jadi bedanya area 44, 4445 dan juga 42 di area Broca dan juga area Wernicke. Kalau Wernicke ini dia bisa bicara gitu, jadi dia Veronica bisa bicara. Ya di Veronica bisa bicara, tapi dia nggak bisa paham isinya. Kalau di Broca, jadi orang nih bisa paham isinya, tapi nggak bisa berikan respon. Jadi responnya nggak nyambung gitu. Kemudian untuk soal selanjutnya adalah mengapa oklusi pada arteri cerebri media sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan dengan tungkai. Jelaskan mengaitkan dengan distribusi vaskular dan hormon glucose motorik. Jadi oklusi pada cerebri media itu cenderung menimbulkan kelemahan yang beratnya pada wajah dan lengan yang dibandingkan sama tungkai. Karena apa? Karena seri BPD ini menyuplai lateral convexity otak. Jadi itu area pre dan postcentral gyrus yang terletak di sisi otak bilateral. Kemudian kalau cerebri anterior itu kan bagian permukaan. Dia itu nyuplainya bagian medial permukaan korteks, termasuk bagian dalam fisiologi guys. Nah, kalau representasi lengan dan wajah itu di bagian gyrus presentralis, yang mana itu disuplai sama media kan. Kalau yang tungkai letaknya tuh lebih medial, bahkan luas ke permukaan dalam viscera longitudinalis. Makanya itu di luar dari area yang disuplai sama ACM. Makanya kalau yang fungsi semi media, dia menyebabkan lumpuhnya pada wajah dan lengan dibandingkan dengan tungkai, karena yang tungkai ini di luar utama jadi suplai ACM. Yang ACM ini suplai utamanya adalah wajah dan juga lengan gitu. Karena itu, makanya daerah yang diinfrak oleh oklusi cerebromedia itu kan lateral cortex, sedangkan daerah supply tungkai itu atau daerah supply tungkai itu di medial cortex itu bapaknya sama cerebri yang anterior, dan seringkali perfusinya tuh relatif lebih baik saat yang medial tersebut ya arteri yang anterior cerebri anteriornya relatif lebih baik karena ya representasi lengan dan wajahnya kan dia adanya di gyrus presentalis ya, yang mana
Kalau representasi tungkainya tuh otaknya lebih medial gitu. Di supranya lebih sama CA. Nah, mengapa wajah dan lengan lebih parah gitu? Karena cerebri media ini supranya lateral gyrus presentralis, yang termasuk lengan, tangan, dan juga wajah. Jadi ketika tersumbat, area ini langsung kayak mati rasa gitu. Atau kelemahan wajah dan juga lengan. Kemudian tungkai yang diwakili di medial cortex itu, dia tuh masih mendapat aliran dari arteri cerebri anterior. Sehingga kalau cedera dari cerebri medial, sering menyisakan tungkainya tuh lebih baik. Oke, jadi secara singkatnya nih, oklusi cerebri medial tuh eh, lengan dan wajahnya iskemik. Kelemahannya dominan di wajah dan lengan. Tungkai itu masih terlindungi karena supply cerebri anterior ke medial cortex sehingga kelumpuhan tungkai itu lebih ringan atau bisa bahkan nggak muncul gitu kalau cuman yang cerebri medianya yang hanya tersumbat karena dia tuh menyuplainya tuh berbeda gitu antara cerebri media dan juga cerebri anterior seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan ini mengenai jelaskan mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi kalau ada oklusi. Ini sebenarnya udah dijelaskan di nomor satu, tapi saya jelaskan ulang untuk review ulang. Kalau ada oklusi pada karotid internal kiri dengan mengaitkan struktur sirkulasi yang terlibat. Oke, baik. Jadi ketika ada arteri karotid internal kiri yang tersumbat, maka jaringan yang harusnya disuplai sama karotid internal kiri ya, yang tadi udah disebutkan kan, terutama wilayah frontal sampai parietal medial dan lateral itu kehilangan aliran darah secara langsung karena arteri karotis internal yang bagian kiri itu tersumbat. Nah, sirkulus bilis ini atau lingkaran kolateral di dasar otak ini dia tuh memungkinkan darah dipinjam dari jalur lain untuk mempertahankan perfusi darah. Ini ada gambar sirkulus bilis ya. Kayak kita review ulang. Jadi, ketika karotis internal kiri tersumbat, kan tadi udah dibilang ya jaringan yang harusnya disuplai kayak frontal pelayanan media dan lateral tuh kan kehilangan sirkulasinya secara langsung gitu jadi pakai kompensasinya tuh pakai sirkulus bilis. Nah, kompensasinya gimana sih turunnya tekanan di sisi kiri jadi oklusi di karotis interna kiri itu kan tekanan darah pada cabang si karotis interna kiri kayak cerebri anterior kiri dan cerebri media kiri itu kan turun ya. Karena ada perbedaan tekanan di hem, perbedaan tekanan ini, dia perbedaan tekanan ini memicu aliran darah kolateral melalui sambungan-sambungan kecil di siklus milisi. Jadi, arteri itu, aliran tuh lewat arteri komunikans anterior nih, komunikans anterior. Jadi dari arteri eh, karotis yang kanan itu akan menuju ke cerebri anterior yang kanan, kemudian menuju komunikasi arteri komunikasi anterior, kemudian dia ke cerebri anterior yang kiri, yang sinistra. Oke, baru itu akan tuh eh mensuplai darah ke wilayah medial frontal atau parietal kiri. Jadi, arteri komunikasi anterior ini menghubungkan kedua arteri, yang kiri dan juga kanan. Karena tekanan yang di arteri cerebri anterior kiri turun, darah dari arteri cerebri anterior kanan tuh mengalir kayak mundur gitu lewatin arteri komunikans anterior untuk suplai arteri cerebri anterior yang kiri. Itu untuk yang bagian depannya ya. Kemudian bisa juga aliran lewat arteri penghubung belakang atau communicatingnya posterior. Nah, jadi sistem vertebrobasilaris atau dari dari cerebri posterior yang kiri itu lewat communicans posterior kiri. Kemudian ke cerebri, kemudian ke komunis interna yang kiri. Kemudian akan ke cerebri medial kiri dan juga arteri anterior kiri. Jadi tekanan yang rendah pada komunis komunis apa sih komunis yang kiri itu ya itu menarik darah dari vertebra basilaris melalui PCA kiri dan juga komunikas posterior kiri. Kemudian darah kemudian mengalir ke cabang-cabang
arteri cerebri medial kiri dan juga arteri cerebri anterior kiri. Nah, seperti itu. Jadi, ketika satu cabang terputus ya, arteri kecil di antara zona ujung ini tuh bisa melebar diri dan mengalirkan darah pendukung ke wilayah-wilayah telanjangnya. Jadi seperti itu mekanisme kompensasi vaskularnya kalau ada oklusi gitu di arteri karotis antara kiri yang ya jadi mengakibatkan darah-darahnya ini jadi komun karotis kanan ke cerebri anterior kanan ke communicans anterior terus baru ke cerebri anterior yang kiri terus baru suplai darah. Jadi seperti itu kalau mekanisme kompensasi ke sirkulus Wilisi. Baik, jadi seperti itu dari saya untuk laporan praktikum di blok 2.3. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.